Halo, saya Priscilla Febiola dengan NIM S1S1241036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi linked list untuk mata kuliah struktur data. Ini kita masuk ke materi double linked list motivation. In a singly linked list, each node maintains a reference to the node that immediately after it. Limitation of singly linked list is difficult of efficiently delete a node at the tail of the list. More generally, we cannot efficiently delete an arbitrary node from an interior position of the list if only given reference of the node. This is because we cannot determine the node that immediately is presets the node to be deleted. Yet that node need to do have the next reference update. Jadi motivasi. Nah, pada singly linked list itu setiap node itu menyimpan reference ke node yang berbeda tepat setelahnya. Nah, itu pada single linked list itu memiliki keterbatasan. Yang pertama itu sulit menghapus node pada bagian tail secara efisien. Yang kedua, secara umum itu kita tidak bisa menghapus node sembarang yang berada di tengah list secara efisien, apalagi hanya jika diberi referensi ke node tersebut. Hal itu disebabkan karena kita tidak mengetahui node yang berada tepat sebelum node yang akan dihapus, padahal referensi node pada node sebelumnya tersebut perlu diperbaharui. Jadi pada linked list itu setiap node itu hanya mengetahui node setelah memperbarui reference next. Akibatnya ketika ingin menghapus suatu node di tengah atau di akhir list, kita itu harus mengetahui node sebelumnya agar kita memperbaharui hubungan antar node tersebut. Masalahnya, node sebelumnya itu tidak bisa diakses secara langsung. Oleh karena itu, sistem harus melakukan penelusuran dari head yang membuat proses penghapusan itu kurang efisien. Nah, sini the limitation of Nah, ini ada dijelaskan tentang kekurangan dari single linked list. Nah, this limitation of single linked list is overcome by a doubly linked list structure where each node keep an explicit reference to the node before it and reference to the node after it. Nah, keterbatasan pada single linked list itu dapat diatasi dengan menggunakan struktur doubly linked list, di mana setiap node itu menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan juga ke node sesudahnya. This allow big one-time update operation both for insertion and deletion of arbitrary position with the first. Nah, hal ini tuh memungkinkan operasi pembaharuan dengan waktu itu sebesar big O1 baik untuk penyisipan maupun penghapusan pada posisi manapun dalam list. In order to avoid some special case when operation near the boundaries of doubly linked list, it's help to add special note of both and the list at the header need to the beginning of the list and a trial note at the end of the list. Jadi untuk menghindari beberapa kasus khusus saat melakukan operasi di dekat batas awal atau akhir double linked list itu digunakan node khusus pada kedua ujung daftar yaitu header node di awal daftar dan trailer node di akhir list. These dumpy nodes called sentinels do not store element. Jadi node-node khusus ini disebut sentinel dan tidak menyimpan elemen. For an empty list, the next field of header point the trailer at the pref
field of the trial point of the header. Jadi pada list kosong, field next dari header itu menuju ke trial dan field pref pada trial itu menuju ke header. The use of Sentinel simplified as the logic of operation. The header at the trial nodes never change, only the nodes between them change. All insertion and deletion can be treated in a unified manner. A new node is being insertion of the or insert and delete between a pair of insertion nodes. Jadi penggunaan Sentinel itu menyederhanakan logika berbagai operasi, di mana node header dan trial itu tidak pernah berubah, dan hanya node yang berada di antara keduanya yang berubah. Nah, semua operasi penyisipan dan penghapusan itu dapat dilakukan dengan cara yang beragam, yaitu dengan menganggap bahwa semua node baru disisipkan atau dihapuskan antara pasangan node yang sudah ada. Keuntungan utama dari penggunaan Sentinel itu mengurangi kompleksitas algoritma. Tanpa Sentinel itu kita harus menangani banyak kondisi khusus, misalnya itu penyisipan node pertama, penghapusan node terakhir, dan penanganan linked list yang kosong. Nah, di sini kita masuk ke inserting with a doubly linked list. Jadi di sini ada case 1 dan case 2 dan beserta ilustrasinya. Ini saya akan jelaskan. Pertama itu case 1 itu penyisipan pada posisi yang sekarang, di mana node baru itu ditempatkan di antara node yang sudah ada. Agar hubungan antara node itu tetap ada, 4 preferensi itu harus diperbaharui. Yang pertama itu new pref yang menuju pada node sebelumnya. Yang kedua itu new next, yaitu menuju ke node berikutnya. Pref next diperbaharui agar menuju ke node baru, dan next pref diperbaharui agar menuju ke node baru. Nah, untuk kasus 2 itu berupa penyisipan di awal list. Jadi ketika elemen dimasukkan di awal list, kode node baru itu ditetapkan setelah header Sentinel. Karena penggunaan Sentinel ini, proses ini tetap mengikuti pola yang sama seperti penyisipan lainnya. Kita lanjut. Nah, sini kita masuk ke deleting a node in a double linked list. Jadi, ini. Nah, di sini ada contoh visualisasi dari menghapus sebuah node pada doubly linked list. Nah, lanjut kita masuk ke basic implementation of double linked list. Nah, di sini ada contoh kodenya. Menggunakan kelas double linked base dengan ada node, ada pref, dan next. Lanjut. Oke. Di sini kita masuk ke implementing the key with a doubly linked list. A previous array based the sequence based the key the key
double N keys, double NQ implementation of archive operation in amortized big one time due to a occasional need to resize the array. Nah, jadi implementasi DKey sebelumnya itu berbasis pada double N key untuk mencapai operasi pada waktu amortasi big O1 karena sesekali perlu melakukan perubahan ukuran atau resize pada array. With implementation based upon a double linked list, we can archive all the key operation in worst case big O one time. Jadi dengan implementasi yang berbasis double linked list, kita itu bisa mencapai seluruh operasi the key dengan waktu big O one pada kasus terburuk. With the use of Sentinels, take note of the following change. The header does not store the first element of the key. It the node just after the header that store the first element, assuming the key is non-empty. Similarly, the node just before the trailer store the last element of the key. Jadi, dengan penggunaan Sentinel, perlu diperhatikan perubahan berikut. Yang pertama, header itu tidak menyimpan elemen pertama pada the key. Node-nya itu tetap berada setelah header yang menyimpan elemen pertama pada the key, dengan asumsi bahwa the key itu tidak kosong. Demikian pula, node yang tepat berada sebelum trailer itu menyimpan elemen terakhir dari the key. Insert between and delete node method are inherited in the child class to implement insert and or delete nodes at the beginning of the end the key. Jadi metode insert between dan delete node itu diwariskan dengan dalam kelas keturunan child atau child class untuk mengimplementasikan penyisipan dan penghapusan node pada awal maupun akhir the key. Oke, kita lanjut ke devotional list abstract date, abstract data type. The abstract data type that we have considered thus far, namely stack, queue, and double N queue, only allow update operation that occur at one end of a sequence or the others. Jadi tipe data abstrak yang telah dipelajari itu terdiri dari stack, queue, dan double N queue. Yang hanya memungkinkan operasi pembaharuan yang terjadi pada saat satu ujung suatu urutan terjadi pada salah satu ujung suatu urutan data. Selanjutnya, consider the previous queue example for customer waiting for receiving a service. Jadi pertimbangkan contoh queue sebelumnya mengenai pelanggan yang sedang menunggu untuk mendapatkan layanan. What if a customer want to leave the queue before reaching the ticket counter? Jadi, bagaimana jika seorang pelanggan itu ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? What if someone who is waiting in the line to buy ticket allowed a friend to cut into the line at the position? Nah, bagaimana jika seorang itu sedang mengantri membeli tiket dan mengizinkan temannya untuk menyela antrian pada posisi tertentu? This motif have a more generalized abstract data type that provides a user a way to prefer two element anywhere in a sequence and to perform arbitrary insertion and deletion. Jadi hal ini tuh mendorong kebutuhan akan abstract data type yang lebih umum yang memungkinkan pengguna itu untuk merujuk elemen yang berada di mana saja dalam suatu urutan serta melakukan penyisipan atau penghapusan secara bebas.
In array-based sequence, integer in the in this provide an excellent means to describing the location of element or the location at which an insertion or deletion should take place. Jadi pada struktur data yang berbasis array itu, indeks bilangan bulat itu merupakan cara yang sangat baik untuk menunjukkan lokasi suatu elemen atau lokasi tempat penyisipan maupun penghapusan dapat dilakukan. However, numeric indices are not a good choice for describing position with a linked list. Namun, numerik itu bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list. Jadi pada linked list itu node-node-nya itu disimpan secara berurutan dalam memori. Nah, untuk mencapai node, misalnya node kelima itu kita harus berjalan dari node pertama satu persatu hingga sampai ke node kelima. We cannot efficiently access an entry knowing only its index. Jadi kita tidak dapat mengakses suatu elemen secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Finding an element at a given index with a linked list requires traversing the list incrementally from the beginning or end, counting element as we go. Jadi untuk menemukan elemen pada indeks tertentu dalam linked list itu kita memerlukan proses penelusuran daftar secara bertahap dari awal hingga akhir sambil menghitung setiap elemen yang dilewati. Nah, selanjutnya itu indicate are not a good abstraction for describing a local position in some application. Jadi indeks itu bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa aplikasi. Because the index of an entry change over time due to insertion and deletion that happen earlier in the sequence. Jadi indeks suatu elemen itu dapat berubah seiring waktu akibat adanya penyisipan maupun penghapusan elemen yang terjadi sebelumnya dalam urutan tertentu. Di sini kita dikasih contoh, for example, it may not be convenient to describe the location of a person waiting in line by knowing precisely how far away the person is from the front of the line. Jadi, contohnya itu tidak praktis untuk menggambarkan posisi orang dalam antrian berdasarkan jarak tepat orang tersebut dari bagian depan antrian. Jadi, bayangkan, jadi penjelasannya itu seperti ini, lebih mudah berkata saya berada di belakang, misalnya belakang Andi, dibandingkan kita berkata saya berada di posisi ke-27 dari depan. Nah, itulah konsep dari positional list. Jadi positionalist itu dikembangkan karena struktur seperti stack dan queue itu terlalu terbatas. Selain itu penggunaan indeks pada linked list itu tidak efisien dan kurang fleksibel karena posisi elemen itu tidak dapat berubah akibat operasi penyisipan dan penghapusan. Oleh karena itu, positionalist menggunakan konsep position untuk merepresentasikan lokasi elemen secara lebih efisien dan alami. Nah, ini contohnya, ada ilustrasinya. Oke, masuk ke another sample word processor. Processor, ya, word processor. A text document can be viewed as a long sequence of characters. Jadi sebuah dokumen teks itu dapat dibaca
dilihat sebagai urutan karakter yang sangat panjang. Jadi ketika kita mengetik misalnya di Microsoft Word itu sebenarnya komputer tuh hanya menyimpan seluruh isi dokumen sebagai rangkaian karakter yang berurutan. Jadi setiap huruf, spasi, dan angka maupun simbol yang digunakan itu merupakan elemen dalam suatu urutan atau sequence. A word processor uses the abstract of a cursor to describe a position with the document without explicit use of an integer index, allowing operations such as delete the character as the cursor, add the cursor, or insert a new character just after the cursor. Jadi sebuah pengolahan kata itu menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan suatu posisi di dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara langsung. Jadi sehingga memungkinkan operasi seperti penghapusan karakter pada kursor atau penyisipan karakter baru tepat setelah kursor. Furthermore, we may be able to refer to an inherent position with a document such as the beginning of a particular section with relying on character index or even a section number that may change as the document evolves. Jadi selain itu kita juga bisa merujuk ke posisi tertentu yang melekat pada dokumen seperti awal suatu bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakternya atau bahkan nomor bagiannya yang dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan dokumen. Linked lists provide big one-time insertion and deletion at arbitrary position as long as a reference to a relevant node is available. Jadi, linked list itu menyediakan operasi penyisipan dan juga penghapusan dengan waktu big O1 pada posisi manapun selama tersedia referensi ke node yang relevan. It's therefore very tempting to develop an abstract data type in which a node reference serves as the machine for describing a position. Jadi karena itu em, sangat mungkin untuk membuat eh, abstrak data type yang menggunakan referensi node sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. In fact, our doubly linked list based class has method insert between and delete node that keep node reference as parameters. Jadi faktanya kelas doubly linked base memiliki metode insert between dan juga ada metode delete node yang menerima referensi node sebagai parameternya. However, such direct use of nodes would violate the object-oriented design principle of abstraction and encapsulation that were introduced in an earlier lecture. Jadi, namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain yang berorientasi pada objek, yaitu abstrak dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan pada materi sebelumnya.
There's are several reasons for encapsulating the nodes of a linked list. First, it will be simpler for use if they need not bother about the detail of implementation such as low-level manipulation of node reference or our relation relation of the use of Sentinel node. Jadi akan lebih sederhana bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi serta manipulasi referensi node tingkat rendah atau penggunaan Sentinel node. Lalu selanjutnya itu kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi reference node secara langsung sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengolahan. Dan yang terakhir itu encapsulation provides flexibility to redesign data structure and improve its performance. Jadi enkapsulasi itu memberikan fleksibilitas untuk merancangkan ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Oke. Lanjut ke the positional list abstract data type. Ya. Provide a general abstraction of a sequence of element with the ability to identify the location of element. Jadi, the position list itu menyediakan abstraksi umum dari suatu urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Also provide a simpler position abstract type data type to describe a location with a list. Jadi, selain itu juga menyediakan tipe data abstract position yang lebih mudah dan sederhana untuk menggambarkan satu lokasi dalam list. A position act as a marker or token with the border position list. Jadi sebuah position itu bertindak sebagai penanda dan token dalam suatu position list yang lebih besar. Uh, a position P is an effective by chain elsewhere in a list unless the deleting by issuing an explicit command. Jadi position P itu tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi di bagian lain list kecuali jika posisi tersebut dihapus melalui perintah yang secara eksplisit menghapusnya. Nah, selanjutnya ada position serve as parameter to some method and as return value from other method. Jadi, selanjutnya ada the positional list ADTL support the following accessor method. Jadi, ini ada position list ADTL yang mendukung metode access accessor method yaitu sebagai berikut.
Yang pertama itu ada L first. Jadi L first itu mengembalikan posisi dari elemen pertama pada L atau non jika L itu bernilai kosong. Hmm. Yang kedua ada L last. Nah, L last itu mengembalikan posisi dari elemen terakhir pada L atau non jika L-nya itu kosong. Nah, selanjutnya ada L before. L before itu mengembalikan posisi yang berada tepat sebelum posisi P atau non jika P-nya itu adalah posisi pertama. Lalu ada L after. Nah, L after P itu adalah berfungsi untuk mengembalikan posisi yang berada tepat setelah posisi P atau non jika P itu adalah posisi terakhir. Selanjutnya ada L is empty. L is empty itu mengembalikan nilai true jika L itu tidak memiliki elemen. Lalu ada len L. Len L itu mengembalikan jumlah elemen yang terdapat dalam list. Dan yang terakhir itu ada iter L. Jadi iter L itu mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen dalam list. Nah, iterator itu memungkinkan kita untuk menelusuri seluruh elemen dari awal sampai akhir. The positional list ADT also include the following update method. Nah, jadi position list ADT itu juga menyediakan metode pembaharuan atau update method. Yang pertama itu ada L at first, yaitu berfungsi untuk menyisipkan elemen baru yaitu E di bagian depan L dan mengembalikan posisinya dari elemen yang baru ditambahkan. Lalu ada L at last. Jadi L at last itu berfungsi untuk menyisipkan elemen baru E di bagian belakang L dan mengembalikan posisinya ke elemen tersebut. Lanjut ada L at before. Jadi L at before PA ini menyisipkan elemen baru yaitu E tepat sebelum posisi P dalam L dan mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Lalu ada L at after. Jadi L at after itu menyisipkan elemen baru yaitu di sini tuh E tepat setelah posisi P dalam suatu list dan mengembalikan posisi elemen baru tersebut. Lalu ada L replace. Jadi L replace itu menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E dan mengembalikan elemen lama yang sebelumnya berada pada posisi tersebut. Lalu ada L delete. Jadi L delete itu menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P dalam L sehingga posisi tersebut menjadi tidak valid lagi. Oke, lanjut ada view observation. Note the first and last method of the positional list abstract data type return the associate position, not the element. Jadi jika diperhatikan bahwa metode first and last pada position list abstract data type itu mengembalikan posisi yang terkait, bukan elemennya secara langsung. The element at a point can be obtained by invoking element method on the position. Jadi elemen yang berada dalam posisi itu dapat diperoleh dan memanggil dengan menggunakan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Contohnya itu seperti L first element. Jadi first element itu adalah elemen pertama dari sebuah list, lalu ada last element. Last element itu adalah elemen terakhir dari sebuah list.
Nah, keuntungan dari menerima position sebagai nilai balik adalah kita itu dapat menggunakan position tersebut untuk menavigasikan list. Karena ADT itu mendukung fungsi iter milik Python, pengguna itu dapat menggunakan sintaks for loop biasa untuk melakukan transversal maju dari list bernama data. Ini contohnya ada perulangan for. Jadi for loop itu melakukan transversal maju pada list yang bernama data. Nah, di sini ada series of operation on initial empty position list L. Di sini ada operationnya, ada L at last dan ada return value-nya serta isi listnya. Ada operation first, add after, L before, L at before, L element, L after, L before, lalu juga L at first, delete, L last, dan replace. Oke, lanjut. Oke, masuk ke positional list implementation using doubly linked list. Yang pertama ada preposition, jadi each method of the position list ADT run in worst case big O one time when implemented with a doubly linked list. Jadi proposisi setiap metode pada posisi list ADT itu berjalan dalam skenario terburuknya itu dengan waktu no big O1. Jadi ketika implementasi itu menggunakan double linked list. We rely on the double linked base class for our low case representation. Jadi kita menggunakan kelas double linked list base sebagai representasi tingkat rendah dari struktur data. Provide a public interface in accordance with the position list ADT. Jadi menyediakan terbuka publik yang sesuai dengan positional list ADT. Jadi pengguna itu bisa berinteraksi langsung dengan node yang ada. We define a position class nested within the position list class. Jadi kita mendefinisikan kelas position yang berada dalam kelas position list. Our various position list method may end up creating redundant position intents that reference at the same underlying node. Jadi bagaimana metode position lain itu dapat menghasilkan beberapa objek position yang berbeda tetapi mengacu pada node dasar yang sama. Oleh karena itu kita mendefinisikan metode khusus yaitu key dan ne dalam kelas position untuk melakukan pengujian apakah P itu nilainya sama dengan key. Nah,
Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Lanjut ada validation position. Jadi, each time a method of the positionalist class accept a position as a parameter, we want to verify the position is valid. Jadi, setiap kali metode dalam kelas positionalist itu menerima position sebagai parameter, itu kita ingin memastikan bahwa positionnya itu bernilai valid. This functionality is implemented by a non-public method named validate. Jadi fungsi ini tuh diimplementasikan dengan menggunakan metode yang bersifat non-public yang bernama validate. Internally, a position maintains a reference to the associate node of the linked list and also a reference to the list intents that contain the specified node. Jadi secara internal position itu menyimpan referensi ke node terkait serta referensi ke objek list yang memiliki node tersebut. With the container reference, we can only robustly detect when a caller sends a position instance that does not belong to the indicated list. Jadi dengan referensi ke container itu kita dapat mendeteksi jika pengguna itu mengirimkan position yang tidak berasal dari list yang dimaksud. We can also detect the position intents that belong to the list but the reference not a node that is not longer part of the list. Jadi kita juga dapat mendeteksi position yang berasal dari list yang benar, tetapi node-nya itu tidak merujuk, tapi node yang dirujuk itu tidak menjadi bagian dari list tersebut. The delete node of the base class set the previous and next reference of a delete node to known. Jadi metode delete node pada kelas dasar itu mengatur referensi previous dan next dari node yang dihapus menjadi known. Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Dari sini kita lihat ada method validate dan juga make position. Lanjut, access and update method. Jadi semua metode itu pada dasarnya menyesuaikan implementasi double linked list yang mendasarinya agar mendukung antarmuka publik dari position list ADT. Nah, metode-metode itu tuh menggunakan utilitas validate untuk membuka atau unwrap position yang diberikan. Metode-metode juga menggunakan utilitas make position untuk membungkus node menjadi objek position sebelum dikembalikan kepada pengguna. Nah, dengan memastikan bahwa tidak ada pengembalian position yang mengacu pada sentinel, karena pengguna itu tidak boleh mendapatkan position yang menunjuk ke sentinel. For convenience, the inherited insert between utility method is overriding. Nah, untuk kemudahan method insert between itu diwarisi di override. So that ours return a position associated with the newly create nodes. Jadi sehingga versi kita itu mengembalikan position terkait dengan node yang baru dibuat.
Ini contoh kodenya, ada executor, ada mutator, juga menampilkan kode inputannya. Lalu kita masuk ke sorting opposition list. Jadi di sini kita mengimplementasikan we implement insertion sort algorithm. Jadi kita mengimplementasikan algoritma insertion sort. Jadi insertion sort itu adalah algoritma yang mengurutkan yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam bagian list yang sudah teratur. We maintain three variables. Jadi kita menggunakan tiga variabel. Pertama ada marker, kedua ada pivot, dan yang ketiga ada walk. Ada marker, pivot, dan walk. Yang pertama itu ada marker, the rightmost position of the currently sort partition of a list. Jadi marker itu adalah posisi yang paling kanan dari bagian list yang saat ini sudah terurut. Nah, selanjutnya ada pivot. Jadi pivot itu adalah posisi yang berada tepat setelah marker. Dan yang terakhir ada walk. Walk itu digunakan untuk bergerak ke kiri dari marker selama masih terdapat elemen sebelumnya yang nilainya itu lebih besar daripada nilai pivot. Nah, untuk contoh kodenya itu seperti ini. Oke, lanjut. Oke, di sini kita masuk ke case study maintaining access frequencies favorite list abstract data type for maintaining a collection of elements while keeping track of the number of time each element is accessed. Jadi digunakan untuk memelihara sekumpulan elemen sekaligus melacak beberapa kali setiap elemen itu diakses. Ini example, web browser can keep track of a user most accessed URL or a music collection that maintains a list of the most frequently played song for a user. Jadi contohnya itu yang pertama ada browser web yang melacak URL yang paling sering diakses oleh pengguna, dan yang kedua itu ada koleksi musik yang menyimpan daftar musik yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, selanjutnya, favorite list ADT should provide the following method. First, first is access the element E, increment its access count, and adding it to the favorite list if it is not already present. Jadi, mengakses elemen E dan menjumlahkan aksesnya dan menambahkan elemen tersebut ke dalam favorit list yang jika belum ada. Lalu, pada menghapus elemen E dari favorit list jika list tersebut sudah ada. Lalu ada top K, yaitu return an iteration of K most access element. Jadi mengembalikan ke elemen yang paling sering diakses. Masuk ke the favorite list is sorted. Jadi setiap kali suatu item itu diakses, jumlah aksesnya itu akan bertambah dan posisinya itu disesuaikan dalam list dengan menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma insertion sort. Nah, yang pertama itu menggunakan positional list sebagai struktur data dasarnya, di mana position list itu memungkinkan penyisipan, penghapusan, dan pemindahan posisi secara cepat. Lalu setiap elemen dalam position list itu merupakan objek dari kelas item
yang memiliki dua atribut, yaitu yang pertama value dan yang kedua itu count, di mana value itu adalah data sebenarnya dan count itu adalah jumlah aksesnya. Lalu selain itu menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari list serta menampilkan item favorit teratas. Juga terdapat utilitas non-public untuk mencari item dan memperbaharui list. Lalu the top key method return the short list of favorites. Jadi metode top key itu mengembalikan daftar favorit yang telah diurutkan. Nah, setiap kali suatu item itu diakses, jumlah aksesnya itu akan bertambah dan posisinya dalam list itu akan diperbarui dengan menggunakan metode move up. Ini contoh kodenya. Dari sini sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke using a list with the move to the front heuristic. Nah, jadi pada implementasi sebelumnya itu metode XSE itu dijalankan dalam waktu yang sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Nah, that is if A is the most popular element of the favorite list, the access is take O big O K time. Jadi artinya jika itu adalah elemen terpopuler ke K dari suatu daftar list favorit, maka itu untuk mengaksesnya itu kita membutuhkan waktu big OK. Selanjutnya, locality of reference. Jadi ketika satu elemen itu telah diakses, kemungkinan besar elemen tersebut itu akan diakses kembali dalam waktu dekat. Lalu ada move to front heuristic. Move to front heuristic take advantage of locality of reference to improve the performance of access method. Jadi heuristic move to front itu memanfaatkan konsep locality of reference untuk meningkatkan performa method access. Nah, idea is to move an element all the way to the front of the list each time it is accessed. Jadi idenya itu memindahkan seluruh elemen langsung ke bagian paling depan list setiap kali elemen itu diakses. Harapannya adalah elemen tersebut nantinya akan diakses kembali pada waktu dekat. Namun urutannya itu berdasarkan pada jumlah akses yang menjadi hilang karena heuristik. Ini ada analisis kasus. Slide ini tuh menunjukkan contoh matematis untuk membandingkan favorite list biasa dan move to front heuristic. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa move to front itu terkadang menghasilkan total waktu yang lebih kecil karena item yang baru diakses itu harus ditempatkan di posisi depan. Lanjut. If we move to front heuristic insertion its element the first time,
it is accessed then. Nah, jika kita menggunakan heuristik move to from dan memasukkan setiap elemen saat pertama kali, maka waktu eksekusi seluruh aksesnya itu bernilai big O n kuadrat. Jadi pada kasus ini heuristik move to from itu lebih cepat. Lanjut. Nah, kita masuk ke trade-off with the move to the front heuristic. MTV version does not maintain the element of the favorite list order by their access count. Jadi versi move to from itu tidak mempertahankan elemen daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. When we are asked to find the key most access element, we need to search them. Jadi ketika kita meminta mencarikan ke elemen yang paling sering diakses, kita harus mencarinya terlebih dahulu. We can copy all the entries of favorite list into another list named temp. Jadi kita bisa menyalin seluruh entry dari favorite list ke list lain yang bernama temp. We can scan the temp list k time. Jadi kita bisa memindahkan list temp sebanyak k kali. In each scan, we find the entry with the large access count, removing the entry from the temp and reporting the result. Jadi pada setiap pemindaian itu kita bisa mencari entry dengan jumlah akses terbesar dan menghapusnya dari temp, lalu memasukkannya ke hasil. Implementation of method top take big OKN time. Jadi implementasi metode top ini membutuhkan waktu sebesar O N big OKN. Thus, when K is constant, method top run is big ON time. Nah, jika K itu bersifat konstan, maka metode top itu berjalan dengan waktu big ON. However, if K is proportional to N, the top run is big O(n) kuadrat. Namun jika K itu sebanding dengan N, maka metode topnya itu berjalan dengan waktu big O(n) kuadrat. Nah, di sini ada contoh kodenya. Nah, langsung masuk ke linked base versus array base sequence. Advantage of array base sequence. Ya, yang pertama itu arrays provide big one-time access to element beside on the integer index. Jadi array itu menyediakan akses big one terhadap elemen berdasarkan indeks bilangan bulatnya. It contrasts linked list provide big OK time access to the element or big O and K time if traversing backward in a double linked list. Jadi sebaliknya linked list itu membutuhkan waktu big O K untuk mengakses elemen ke K dan atau big O N kurang K jika melakukan transversal mundur pada double linked list. Operation with equivalent as asymptotic bound typical run to constant vector more efficiently with array-based structure versus an linked structure. Jadi operasi yang memiliki kompleksitas asimptotik yang sama itu biasanya berjalan lebih cepat pada struktur yang berbasis array dibandingkan struktur yang berbasis linked list. Nah, selanjutnya representasi yang berbasis array itu biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur linked list.
Nah, array container itu struktur yang berbasis array itu hanya membutuhkan waktu untuk menyimpan elemen ya. Nah, pada linked list itu memori itu diperlukan tidak hanya untuk menyimpan elemen, tetapi juga referensi ke node lain. Jadi, array itu memiliki unggul dalam hak akses data yang sangat cepat dengan menggunakan indeks dan memiliki penggunaan memori yang lebih efisien. Dan seringkali itu lebih cepat dijalankan karena data itu tersimpan secara berdekatan dalam memori. Lanjut, advantage of linked-based sequence. Linked-based sequence structure provides worst-case time-bound of their operation. Jadi struktur yang berbasis linked itu menyediakan batas waktu terburuk yang pasti untuk operasinya, di mana linked list itu tidak perlu memperbesar kapasitas seperti dynamic array, karena performanya itu lebih dapat diprediksi. This This is uh, this is in contrast to amortized bound associated with the expression or contraction of dynamic array. Nah, hal ini tuh berbeda dengan kapasitas waktu amortasi yang muncul akibat proses perluasan atau pengecilan kapasitas. Linked-based structure support big O one-time insertion dan deletion of arbitrary position. Jadi struktur yang berbasis linked itu mendukung penyisipan dan penghapusan big O1 pada posisi yang mana saja. This is, hal ini itu sangat berbeda dengan struktur yang berbasis array. Nah, selanjutnya insert or pop method of Python list class take big O and for operation at index K. Jadi metode insertion atau pop itu pada list Python itu membutuhkan waktu big O n kurang K tambah 1 ketika bekerja pada indeks K. Nah, itu terjadi karena diperlukan proses pergeseran seluruh elemen setelah posisi tersebut. Jadi, mengapa linked list itu sangat cocok untuk operator penyisipan dan penghapusan, berbeda dengan array yang harus menggeser banyak elemen. Linked list itu cukup memperbaharui beberapa pointer sehingga operatornya itu dapat dilakukan pada waktu yang konstan, yaitu big O1. Oke, masuk ke summary. Nah, di summary ini telah telah dipelajari beberapa topik. Yang pertama, keterbatasan struktur berbasis array dan alasan mengapa linked list itu diperlukan. Jadi, array itu memiliki akses cepat tetapi kurang fleksibel untuk penyisipan dan penghapusan. Nah, selanjutnya ada berbagai jenis linked list, yaitu pertama ada single linked list, circular linked list, dan double linked list. Nah, selanjutnya ada pengimplementasian double and key dengan menggunakan linked list. Lalu kita juga mempelajari implementasi linked list yang disebut positional list, di mana referensi posisi itu digunakan sebagai penunjuk lokasi dalam list. Lalu kita mengimplementasikan studi kasus berupa favorite list yang dikelola berdasarkan jumlah aksesnya. Kita juga mempelajari perbandingan antara struktur yang berbasis array dan struktur yang berbasis um, linked list, yang dimana itu mencangkup kecepatan aksesnya, penggunaan memorinya, penyisipan waktunya, penghapusan datanya, dan kompleksitas waktunya. Oke, sekian penjelasan saya terkait materi linked list. Kiranya boleh bermanfaat.